Halo, apa kabar semuanya? Pemberitaan hari ini adalah anak buah Bahlil diobok-obok oleh Kejaksaan Agung. Dan bahkan kabarnya sudah digeledah ya ke kantornya. Artinya soal anak buah Bahlil yang kemudian sekarang ini digeledah oleh Kejagung terkait kabarnya soal kelangkaan gas LPG 3 kilo. Nah, pertanyaannya sekarang apakah ada kaitannya dengan seorang Bahlil? Kalau anak buahnya diperiksa dan digeledah soal kelangkaan LPG 3 kilo di situ, maka kemudian yang jelas sebagai Menteri ESDM, siapa lagi begitu kan? Nah, itu yang menjadi pembahasan hari ini. Maka tidak heran ketika Kejagung untuk menggeledah anak buah Bahlil di situ, justru kenapa tidak Bahlil saja yang kemudian diperiksa? Kan itu. Walaupun secara tidak langsung bahwa Kejagung masih belum melakukan konferensi pers begitu kan ya terkait apa yang kemudian dia lakukan ya penggeledahan terkait apa, tapi masyarakat sudah menduga ya. Bahkan Kejagung ini geledah ya kantor anak buah Bahlil di Kementerian ESDM. Saya berpikir bahwa kalau dengan apa yang kemudian disampaikan Prabowo memberantas ini semua, jelas di situ tidak ada lagi yang namanya A, B, dan C yang kuat. Tidak ada yang kebal hukum. Bahkan seorang Bahlil pun kalau salah ya harus diperiksa. Tapi ada pemberitaan yang saya cari beritanya begitu, saya penasaran ya, bahkan Kejagung ini sudah mengungkapkan penggeledahan kantor di Migas ESDM itu berkaitan dengan kelangkaan gas LPG 3 kilo. Yang sekarang ini ya kemarin dibuat resah dengan kebijakan-kebijakan seorang Bahlil. Nampaknya ya kebijakan itu nampaknya kan tidak pro terhadap rakyat. Ya tiba-tiba membuat kebijakan dan regulasi yang ada sehingga masyarakat ya tidak menangkap poin apa yang kemudian disampaikan oleh Bahlil. Terlalu cepat, ya terlalu cepat. Masa iya aturannya masih berencana di situ tiba-tiba sudah diberlakukan? Ini kan lucu bos, ya. Bahkan seorang Presiden Prabowo pun tidak tahu begitu kan, ya. Seharusnya apapun yang dilakukan oleh presiden, yang di kementerian harus koordinasi dengan seorang Prabowo sebagai seorang presiden. Bahkan ya Prabowo pun ya tidak kemarin tidak tahu begitu kan ya soal kebijakan apa yang kemudian dilakukan oleh Bahlil. Dan ini menurut saya tidak ada sinkronisasi antara kementerian dengan seorang presiden. Sama dengan kasus Tom Lembong. Sampai hari ini publik belum tahu apa yang kemudian terjadi. Padahal kebijakan-kebijakan apapun itu harus sesuai dengan persetujuan jadi presiden ya. Ada yang mengatakan juga begini, gimmick-gimmick kecil dimainkan ya biar seolah-olah menampakkan bekerja untuk rakyat dan untuk yang terperiksa mereka sudah biasa karena hanya sebatas sandiwara. Makin banyak ratingnya episode tayangan akan ditambah kalau rendah ratingnya ya cepat putar haluan pindah jam tayang. sikat. Pintu utama kan bisa kemungkinan ya Bahlil juga kena nih. Masa menteri nggak tahu kegiatan anak buahnya? Nah, itu yang sekarang muncul. Kalau anak buahnya Bahlil begitu kan ya dari Kementerian ESDM sudah digeledah, masa Bahlil tidak tahu? Kan pasti tahu begitu kan ya. Setidaknya periksa Bahlil sebagai saksi atau apa begitu kan. Demi apa? Demi persoalan-persoalan yang kita hadapi di bangsa kita, yang namanya korupsi, yang namanya kebijakan, yang namanya program konyol, itu masih banyak di antara kita. Lantas bagaimana dengan kita? Adili satu persatu. Adili satu persatu. Saya kira langkah Prabowo ini sangat tepat, tapi jangan sampai omon-omon. Jadi saya kira untuk membersihkan ini semua itu sejak Pak SBY ya. Pak SBY, Jokowi begitu kan. Ya Prabowo hari ini ya yang terpilih menjadi presiden ya mengatakan akan membersihkan korupsi, tapi pada ujungnya semakin banyak. Lucu di negara kita ini ya. Semakin banyak untuk membersihkan korupsi, maka semakin banyak angka korupsi. Padahal ini sudah mau dibersihkan begitu. Karena apa? Karena kebijakan yang kurang tepat. Kalau kebijakannya adalah misalnya adalah memiskinkan koruptor, ya hukum seumur hidup koruptor itu kan langkah bagus, ya langkah bagus. Korupsi ini dihukum 20 tahun, dihukum seumur hidup, bahkan hukuman mati, terserah.
Jadi kalau kebijakannya hanya itu aja, menaikkan gaji ini, menaikkan gaji itu, tidak bisa, tidak bisa. Karena negara kita itu kan orang-orang apa namanya orang-orang pinter itu banyak ya, orang-orang pinter banyak, tapi orang yang tidak jujur itu sangat sedikit sekali ya. Bahkan ya sikat saja, BUMN hanya untuk dinikmati oleh segelintir keluarga. Ini komentar dari netizen ya. Lanjutkan kerjamu, kami rakyat mendukungmu ya. Tenang Lil, murid Mulyono nggak akan berani sama gurunya. ini pada hakikatnya orang bercerita seperti itu. Saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini langkah yang tepat sebenarnya untuk memeriksa orang-orang yang kemudian memainkan hal-hal kayak begituan. Ini harus benar-benar diperiksa kebijakan-kebijakan itu. Nampaknya seorang Bahlil tidak berkutik begitu kan, karena ini sebuah bentuk perlawanan-perlawanan yang kemudian ya bisa saja ya merambat kepada seorang Bahlil. Bahlil ketika membuat kebijakan itu, kabarnya ya dari Partai Golkar mengatakan sudah koordinasi dengan Presiden Prabowo. Sedangkan Prabowo masih belum dikasih tahu dan sebagainya. Ini kan lucu sebenarnya. Artinya apa? Artinya kebijakan Bahlil itu tidak matang, ya, tidak matang di situ. Kalau hanya mendengarkan aspirasi di situ tanpa turun ke bawah, ya tidak tahu di situ. Bisa nggak semua kementerian diaudit dan diperiksa ya? Yakni minimal 70% kementerian yang pasti bermasalah. Jadi memang ada PPATK itu kan mengurusi soal-soal kayak begini ya. Artinya apa? Artinya memang rawan sekali begitu kan di kementerian karena pengelolaan uangnya sangat banyak ya, sangat banyak. Makanya kalau diaudit ya silakan begitu kan ya. Jangan takut, jangan ragu, maju terus anak buah Bahlil ya, Wakil Presiden Corona pasti mendukung. ini bentuk apa ya? Bentuk peringatan sih sebenarnya kepada Bahlil. Anak buahnya saja sudah diacak-acak seperti ini begitu kan? Ya Bahlil bisa ketar-ketir dong. Sebagai Menteri SDM kan pastinya ya ini kan Kejagung ungkap penggeledahan kantor Dirjen Migas ESDM berkaitan dengan kelangkaan gas LPG 3 kilo. Nah, kemarin ada larangan pengecer LPG 3 kilo siapa? Kan Bahlil. Apakah Bahlil kena? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Tapi saya kira begini, ini sebagai peringatan saja begitu kan. Kenapa tidak Bahlil saja diperiksa? Kan itu lebih lengkapnya ya. Baru anak buahnya. Apakah anak buahnya dulu apa? Karena strategi kita kan tidak nyampe ya kepada Kejagung dan sebagainya. Sesuai dengan pemeriksaan ya ada. Makanya kalau toh pada hakikatnya yang bekerja di bawah, kemudian yang salah di bawah, terus kemudian kalau sukses yang dibicarakan dan bahkan yang disebut-sebut adalah menterinya, juga salah besar. Jangan-jangan menteri tidak bisa bekerja. Kan itu logikanya. Makanya saya kira ini Prabowo ini nampaknya ingin membersihkan ini semua. Tapi kalau ya satu persatu dibersihkan silahkan. Itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa ditonton di Khodari News ini. Begitulah kira-kira.